Pergilah. Ibu, Xian, Ibu, Xian, Ibu, anakku, Ibu. sini. Mari kulihat dirimu. Akhirnya kau berhasil melewati masa sulit di penjara. Mari pulang. Ibu, ayo kita pulang. Baik, ayo pulang. Bu. Jingxin. Akhirnya semua harapanku bisa membawamu pulang. Ibu, baik-baik saja. Beberapa tahun ini saat kau di penjara, aku selalu berharap kau akan segera pulang. Bu, Tak pernah kuduga, kini sudah 7 tahun. Senang sekali kau sudah pulang. Bu, ayo dulu. Saudari Dong, Chen Guang, kau datang. kakak. Syukur kepada Tuhan kau Chen pulang. Guang, kau Hei, datang. Bibi, kau ada di rumah? Ya, Kau datang. mari masuk. Aku akan memetik sayuran dari kebun. Baiklah, Ayo, mari masuk. baiklah, Silakan duduk. baik. Duduklah. Saudari Dong, kau sungguh pulang. Saudara dan saudari berdoa tanpa henti sejak kau dipenjarakan karena menyebarkan Injil. Mereka berharap kau dibebaskan lebih awal. Syukur kepada Tuhan. Berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan aku masih hidup setelah beberapa tahun terakhir ini. Syukur kepada Tuhan. Kalian juga pernah mengalami masa-masa sulit di rumah, bukan? Bagaimana kabar gereja sekarang? Saudara-saudari kita baik-baik saja? Gereja menjadi semakin hancur. Saudara-saudari seiman menjadi lemah dan negatif dan semakin sedikit yang datang ke kebaktian. Gereja menjadi suram dan tanpa kehidupan. Ketika pendeta dan penatua berkhotbah, mereka masih membicarakan hal-hal yang sama dari Alkitab dan teologi. Tidak ada terang yang baru. Dan semua jemaat menjadi muak mendengarnya. Itu benar. Tidak ada makanan kehidupan dari kebaktian tersebut dan tidak ada yang menikmatinya. Bahkan sebagian orang tidak datang lagi ke kebaktian. Iya. Tidak ada lagi pekerjaan Roh Kudus dan tidak ada yang mau ikut kebaktian. Karena gereja sangat gersang, kita harus mencari gereja yang memiliki pekerjaan Roh Kudus dan mencari jejak kaki Tuhan. Kita tidak bisa bertahan sampai akhir yang pahit. Kau benar. Aku sebenarnya sudah mencari-cari dan menemukan sebuah buku. Aku mendapat banyak dengan membacanya, itu membuka mataku. Menurutku semua yang di buku itu adalah kebenaran dan datang dari Roh Kudus. Aku sungguh dapat makanan kehidupan. Aku ingin kalian semua membacanya juga. Bagus sekali. Meskipun banyak orang percaya kepada Tuhan, hanya sedikit yang mengerti apa arti beriman kepada Tuhan dan apa yang harus mereka lakukan agar berkenan di hati Tuhan. Ini karena walaupun orang terbiasa mendengar kata Tuhan dan frasa seperti pekerjaan Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan, apalagi mengenal pekerjaannya. Maka tidak heran semua yang tidak mengenal Tuhan dikuasai kepercayaan yang kacau balau. Orang tidak menganggap serius kepercayaan kepada Tuhan karena percaya kepada Tuhan terlalu tidak dikenal, terlalu aneh bagi mereka. Dengan demikian, mereka gagal memenuhi tuntutan Tuhan.
Dengan kata lain, jika orang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal pekerjaannya, maka mereka tidak cocok untuk dipakai Tuhan, apalagi untuk memenuhi kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti percaya adanya Tuhan. Ini konsep sederhana tentang iman dalam Tuhan. Terlebih lagi, percaya adanya Tuhan tidak sama dengan sungguh percaya kepada Tuhan, melainkan itu semacam iman sederhana dengan ada tambahan religius yang kuat. Iman sejati kepada Tuhan berarti mengalami firman dan pekerjaan Tuhan berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan berdaulat atas segala hal. Kalian akan dibebaskan dari watak jahat, akan memenuhi keinginan Tuhan, dan akan mengenal Tuhan. Hanya setelah melewati ini, kau dapat dikatakan percaya kepada Tuhan. Namun orang sering menganggap percaya kepada Tuhan sebagai hal yang sangat sederhana dan tidak penting. Kepercayaan orang-orang seperti itu tidak berarti dan tidak akan pernah mendapat perkenan Tuhan karena mereka berada di jalan yang salah. Saat ini masih ada orang yang percaya kepada Tuhan dalam tulisan, dalam doktrin-doktrin hampa. Mereka tidak sadar kepercayaan mereka kepada Tuhan tidak punya hakikat dan tidak bisa mendapat perkenan Tuhan. Dan mereka tetap berdoa, meminta kedamaian dan berkat yang cukup dari Tuhan. Kita harus berhenti dan bertanya kepada diri sendiri. Mungkinkah percaya kepada Tuhan sungguh hal yang termudah di bumi? Apakah percaya kepada Tuhan hanya berarti menerima banyak berkat dari Tuhan? Dapatkah orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak mengenalnya dan yang percaya kepada Tuhan tapi menentangnya sungguh memenuhi kehendak Tuhan? Wow, ini bagus sekali. Ini sungguh menjelaskan apa artinya percaya kepada Tuhan. Ini memiliki pencerahan baru. Memang, kita tak pernah mendengar yang seperti ini. Mari terus membaca. Saudari Dong, kau bacalah. Baiklah. Ini. Perbuatan baikku lebih banyak daripada butiran pasir di pantai. Dan hikmatku lebih besar daripada hikmat seluruh keturunan Salomo. Tetapi manusia hanya menganggapku sebagai tabib yang tidak berarti dan guru yang tidak dikenal manusia. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya agar aku menyembuhkan mereka. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya agar aku mau memakai kekuatanku untuk mengusir roh jahat dari tubuh mereka. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menerima kedamaian dan sukacita dariku. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya untuk meminta lebih banyak kekayaan materi dariku. Dan berapa banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menghabiskan hidup ini secara aman dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat dari surga. Berapa banyakkah orang yang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara tanpa berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang? Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan merampas semua sukacita dan damai yang pada mulanya manusia miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberikan siksaan neraka kepada manusia dan menarik kembali berkat-berkat dari surga, rasa malu manusia pun berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku untuk menyembuhkannya, tetapi aku tidak mengabulkannya dan merasa jijik terhadapnya, dia menjauh dariku dan meminta bantuan dukun dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang diminta manusia dariku, mereka semua menghilang tanpa jejak. Aku berkata, manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia dan terlalu banyak yang bisa didapatkan. Bangsa Yahudi mempercayaiku karena kasih karuniaku dan mengikutiku
kemanapun aku pergi. Mereka yang terbatas pengetahuan dan pengalamannya ini hanya berusaha mencari tanda-tanda dan mujizat yang telah kulakukan. Mereka menganggapku kepala rumah tangga bangsa Yahudi yang bisa melakukan mujizat terhebat. Oleh karena itu, saat aku mengusir setan dari manusia, mereka pun membicarakannya di antara mereka dalam kebingungan yang besar. Berkata bahwa aku adalah Elia, bahwa aku adalah Musa, bahwa aku yang tertua dari semua nabi, bahwa aku tabib yang terhebat. Selain aku sendiri yang berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa tahu keberadaanku atau identitasku. Selain aku sendiri yang berkata bahwa surga adalah tempat tinggal Bapakku. Tidak ada yang tahu bahwa aku adalah putra Tuhan dan Tuhan sendiri. Selain aku sendiri yang berkata bahwa aku akan memberikan penebusan kepada seluruh umat manusia dan membebaskan umat manusia. Tidak ada yang tahu bahwa aku adalah penebus umat manusia. Manusia hanya mengenalku sebagai orang yang penuh kebaikan dan penuh kasih. Dan selain aku sendiri yang bisa menjelaskan semua tentang diriku, tidak ada yang mengenal aku. Dan tidak ada yang percaya bahwa aku adalah putra Tuhan yang hidup. Manusia hanya beriman seperti itu kepadaku dan menipuku dalam hal ini. Bagaimana manusia bisa menjadi saksiku saat dia punya pandangan seperti itu tentang aku? Wow, aku merasa seperti Tuhan sedang bicara kepada kita. Nadanya seperti Tuhan sedang bicara bersama kita. Sepertinya itu suara Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mengatakan ini. Apa ini? Berarti kita mendengar suara Tuhan? Oh, luar biasa kau merasa seperti ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dombaku mendengar suaraku. Tidakkah kalian mendengar suara Tuhan di dalam ini? Syukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh memberkati kita, mengizinkan kita mendengar suaranya. Iya. Benar. Sungguh ada kebenaran dalam perkataan ini. Itu tentang bagaimana orang percaya kepada Tuhan harus mengenal Dia. Perkataan ini sungguh sangat berharga. Ini yang mencerahkan dan membimbing kita dalam mengenal Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kalian mengerti perkataan ini berharga, bagus sekali. Aku sudah membaca buku ini selama lebih dari setahun. Ini menyingkapkan banyak rahasia dari Alkitab dan semua yang diungkapkannya adalah kebenaran yang harus dipahami oleh kita yang percaya kepada Tuhan. Ini memecahkan banyak kesulitan dan kebingungan kita. Semakin aku membacanya, semakin terang hatiku. Setelah membaca buku ini, kalian dapat memahami banyak kebenaran dan melihat banyak hal dengan jelas. Dapat membaca buku ini sungguh merupakan berkat dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Wah, buku ini sangat berharga. Hei, Chen Guang, Iya? siapa yang menulis buku ini? Dari mana datangnya? Iya. Dapatkah kau katakan kepada kami? Ini diberikan oleh seorang teman yang mengabarkan Injil. Bisakah kau tinggal bukunya di sini supaya kami dapat membacanya? Tentu, karena kalian sangat menginginkannya, akan kutinggal untuk kalian baca. Iya. Jika sering membacanya, kalian akan secara bertahap mengerti dari mana datangnya perkataan ini. Syukur kepada Tuhan. Aku juga membawa beberapa video, mari kita tonton. Baiklah. Oh, buku ini bagus. Mari baca satu bagian lagi. Rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan sudah hampir berakhir. Gerbang kerajaan sudah dibuka untuk mereka yang mencari penampakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian cari? Apa kalian menunggu penampakan Tuhan? Apa kalian mencari jejak kaki Tuhan? Betapa penampakan Tuhan dirindukan dan betapa sulitnya menemukan jejak kaki Tuhan. Di zaman seperti ini, di dunia seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk menyaksikan hari penampakan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti jejak kaki Tuhan?
Pertanyaan seperti itu dihadapi oleh semua yang menantikan penampakan Tuhan. Kalian semua telah mempertimbangkan itu pada lebih dari satu kesempatan. Tetapi apa hasilnya? Di manakah Tuhan menampakkan diri? Di manakah jejak langkah Tuhan? Kalian sudah tahu jawabannya? Banyak orang akan menjawab seperti ini. Tuhan menampakkan diri di antara orang-orang yang mengikutinya. Dan jejak langkahnya ada di antara kita. Sesederhana itu. Siapapun bisa memberi jawaban yang dirumuskan. Tetapi apa kalian mengerti apa itu penampakan Tuhan? Dan apa itu jejak kaki Tuhan? Penampakan Tuhan merujuk pada kedatangan pribadinya di bumi untuk melakukan pekerjaannya. Dengan identitas dan wataknya sendiri dan dengan caranya yang melekat, dia turun di antara manusia untuk memimpin pekerjaan, memulai dan mengakhiri suatu zaman. Penampakan semacam ini bukanlah bentuk perayaan. Ini bukan sebuah pertanda. Bukan sebuah gambaran, mujizat, atau penglihatan yang hebat, apalagi semacam proses keagamaan. Ini fakta aktual dan nyata yang bisa disentuh dan dilihat. Penampakan semacam ini bukanlah untuk melanjutkan proses atau untuk upaya jangka pendek. Ini hanya untuk tahapan pekerjaan dalam rencana pengelolaannya. Penampakan Tuhan selalu penuh arti dan selalu berkaitan dengan rencana pengelolaannya. Penampakan ini sepenuhnya berbeda dari penampakan berupa bimbingan, kepemimpinan dan pencerahan Tuhan kepada manusia. Tuhan melakukan sebuah tahapan pekerjaan besar setiap kali Dia menyatakan dirinya. Pekerjaan ini berbeda dari pekerjaan di zaman lainnya. Ini tidak terbayangkan bagi manusia dan tidak pernah dialami oleh manusia. Ini pekerjaan yang memulai zaman baru dan mengakhiri zaman lama, dan merupakan bentuk pekerjaan baru yang lebih baik bagi penyelamatan manusia. Terlebih ini pekerjaan membawa umat manusia ke dalam zaman baru. Inilah makna dari penampakan Tuhan. Semua perkataan ini mendalam. Orang biasa tak mungkin mengatakannya. Perkataan ini sangat indah. Mari lihat lagi. Hei, ayah, ibu, mari kita menonton videonya. Baiklah. Karena kita sedang mencari jejak kaki Tuhan, maka kita harus mencari kehendak Tuhan, firman Tuhan, pernyataan Tuhan. Di mana ada firman Tuhan yang baru, di sanalah ada suara Tuhan. Dan di mana ada langkah kaki Tuhan, di situ juga ada perbuatan Tuhan. Di mana ada pengungkapan Tuhan, di situ juga ada penampakan Tuhan. Dan di mana ada penampakan Tuhan, di situ juga ada jalan dan kebenaran dan hidup. Saat mencari jejak kaki Tuhan, kita mengabaikan firman bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saat banyak orang menerima kebenaran, mereka tidak percaya bahwa mereka telah menemukan jejak langkah Tuhan, apalagi mengakui tentang penampakan Tuhan. Sungguh itu adalah kesalahan besar. Penampakan Tuhan tidak bisa disesuaikan dengan pemahaman manusia. Terlebih lagi, Tuhan tidak bisa tampak dengan perintah manusia. Tuhan membuat pilihannya sendiri dan punya rencana sendiri saat Dia melakukan pekerjaannya. Lagi pula, Ia memiliki tujuan-tujuan dan cara-caranya sendiri.
Ia tidak perlu membicarakan pekerjaan yang dilakukannya dengan manusia atau mencari nasihat manusia, apalagi memberitahu setiap orang tentang pekerjaannya. Ini adalah watak Tuhan dan terlebih lagi harus dikenali oleh setiap orang. Jika kita ingin menyaksikan penampakan Tuhan, jika kita ingin mengikuti jejak kaki Tuhan, maka kita harus melampaui batasan pemahaman kita dulu. Engkau tidak boleh menyuruh Tuhan melakukan ini atau itu, apalagi menempatkannya dalam batasan-batasanmu sendiri dan membatasinya dalam gagasan pribadimu. Malahan, engkau harus bertanya bagaimana seharusnya mencari jejak Tuhan, bagaimana seharusnya menerima penampakan Tuhan, dan bagaimana harus tunduk pada pekerjaan baru Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh manusia. Karena manusia bukan kebenaran dan tidak memiliki kebenaran, maka manusia harus mencari, menerima, dan taat. Wow, itu disampaikan dengan tepat. Jalan untuk mencari penampakan Tuhan digambarkan dengan sangat jelas. Firman ini pastilah berasal dari pewahyuan Roh Kudus. Tidak mungkin merupakan perkataan manusia. Kita sedang menunggu penampakan Tuhan, dan kita hanya tahu menuruti pendeta dan penatua. Tetapi kita lupa mencari perkataan Roh Kudus. Kita sangat bodoh dan bebal. Kau benar. Aku dapat menilai bahwa ini adalah ucapan dari Roh Kudus. Perkataan ini mengungkap segala rahasia yang tak dapat dibayangkan manusia. Iya. Ini buku yang sangat berharga. Memang. Hei, Sien, teruslah membaca. Aku pernah dikenal sebagai Yahweh. Aku juga pernah dipanggil Mesias. Dan orang pernah menyebutku Yesus Sang Juru Selamat karena mereka mencintai dan menghormatiku. Namun saat ini, aku bukan Yahweh ataupun Yesus yang dikenal orang di zaman dulu. Aku adalah Tuhan yang datang kembali di akhir zaman, Tuhan yang akan mengakhiri zaman. Aku Tuhan yang naik ke surga di ujung-ujung bumi, penuh dengan seluruh watakku, dan penuh otoritas, kehormatan, dan kemuliaan. Manusia tidak pernah terlibat denganku, tidak pernah mengenalku, dan selalu tidak tahu tentang watakku. Sejak penciptaan dunia sampai saat ini, tak seorang pun yang pernah melihat aku. Ini Tuhan yang tampak di depan manusia selama akhir zaman, tetapi tersembunyi di antara manusia. Dia tinggal di antara manusia, benar dan nyata, seperti matahari yang menyala-nyala dan lidah api, penuh dengan kuasa dan syarat akan otoritas. Tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan dihakimi oleh firman-Ku. Tak ada seorang pun atau sesuatu pun yang tak akan disucikan lewat api yang terbakar. Pada akhirnya, segala bangsa akan diberkati karena firman-Ku, dan juga dihancurkan berkeping-keping karena firman-Ku. Dengan demikian, semua orang pada akhir zaman akan melihat bahwa akulah Juru Selamat yang datang kembali. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa yang menaklukkan seluruh manusia. Aku pernah menjadi korban penghapus dosa manusia. Tetapi pada akhir zaman, aku juga menjadi lidah api yang membakar segala sesuatu. Juga sebagai matahari kebenaran yang mengungkap segala hal. Demikianlah pekerjaanku di akhir zaman. Aku memakai nama ini dan memiliki watak ini supaya semua orang dapat melihat bahwa akulah Tuhan yang benar, dan matahari yang membakar dan api yang berkobar, supaya semua dapat menyembahku, satu-satunya Tuhan yang benar,
dan agar mereka bisa melihat wajah sejatiku. Aku bukan hanya Tuhan bangsa Israel. Aku bukan hanya Sang Penebus. Aku adalah Tuhan segala makhluk di langit dan bumi dan lautan. Ini adalah firman yang sangat berkuasa dan penuh otoritas. Hai Jingxin, bukankah ini suara Tuhan? Kupikir begitu. Ini firman yang sangat berkuasa. Ini menjadi saksi bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa tahun ini orang-orang Eastern Lightning menjadi saksi Tuhan telah kembali. Dia Tuhan yang Maha Kuasa dalam rupa manusia. Mengungkap kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Oh, kau pikir buku ini? Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Adalah buku Eastern Lightning? Apakah ini firman Tuhan yang Maha Kuasa? Benar. Bagian ini menjadi saksi bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Para pendeta dan penatua terus mengecam Eastern Lightning. Bukankah itu karena mereka telah jadi saksi kembalinya Tuhan Yesus? Bahwa dia Tuhan yang Maha Kuasa? Mungkin. Jika begitu, kita harus sungguh mempertimbangkan dan menelitinya. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa sebenarnya Tuhan Yesus yang kembali? Apakah dia penampakan Tuhan Yesus? Kau benar. Para pendeta dan penatua tentu saja mengecam Eastern Lightning. Karena hal ini, kita harus pertimbangkan dan menelitinya. Benar. Mari lihat apakah firman dalam buku ini sungguh diungkapkan oleh Tuhan jika itu memang suaranya. Beberapa bagian yang sudah kita baca sangat indah. Iya. Menurutku semuanya adalah kebenaran. Iya. Dinubuatkan di Alkitab. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan turun di atas awan. Tetapi Eastern Lightning menjadi saksi bahwa Tuhan yang berinkarnasi telah tampak dan sedang bekerja. Hal ini belum terlalu jelas bagi kita. Mungkin kita harus menunggu Chen Guang ke sini dan kita bisa bertanya kepadanya. Baik. Iya. Puji Tuhan. Saudari Dong, kau sudah membaca buku ini beberapa hari terakhir? Iya. Chen Guang. Iya. Bukankah buku ini firman menampakkan diri dalam rupa manusia dari Eastern Lightning? Memang. Apakah kau sudah menerima Eastern Lightning? Kau benar. Aku sudah menerima Tuhan yang Maha Kuasa lebih dari setahun. Dan itu hanya karena aku melihat dalam gereja masih ada yang sungguh percaya kepada Tuhan dan cinta kebenaran. Aku mau menginjili mereka. Aku berencana mewartakan Injil kepada mereka lalu meninggalkan gereja kita. Beberapa hari lalu, aku membacakan beberapa firman dari buku ini untuk Saudari Chang, Saudari Yang, dan Saudara Chu. Setelah mendengar ini, mereka menyimpulkan bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh suara Tuhan. Itu benar. Ya, aku sangat terharu karena kau telah kembali. Jadi buku ini kuhadiahkan untukmu. Aku ingin kau dapat membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan mendengar suara Tuhan. Bagaimana perasaanmu setelah membaca firman dari buku ini? Luar biasa. Firman dalam buku ini luar biasa. Itu sesuatu yang tidak bisa kita baca atau dengar dalam agama. Syukur benar kepada sekali. Tuhan. Kami merasa semua firman ini sungguh merupakan kebenaran. Dan tampaknya itu adalah ucapan dari Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Namun, kami tak jelas tentang sesuatu. Oh, ada apa ini? Dalam Alkitab dinubuatkan, Tuhan Yesus akan turun di atas awan ketika dia kembali. Tetapi Eastern Lightning menjadi saksi bahwa Tuhan yang berinkarnasi sedang bekerja. Ya, kita tidak bisa memahami hal ini. Tolong bersekutu bersama kami. Iya. Baiklah. Saudari Dong, kebanyakan orang religius berpikir ketika Tuhan kembali dia turun di atas awan, yang tampaknya sejalan dengan nubuatan dalam Alkitab. Tapi Tuhan Yesus mengatakan banyak hal berbeda ketika kedatangannya kembali. Yang kita tahu hanyalah salah satu dari semua itu, tetapi itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan Yesus. Sama sepertimu, aku dulu percaya bahwa ketika Tuhan Yesus kembali, dia akan turun di atas awan. Tetapi akhirnya, aku memahami setelah persekutuan dari saudara-saudari di gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak hanya nubuatan kedatangan Tuhan turun di atas awan, tetapi nubuatan Tuhan menjadi rupa manusia dan secara diam-diam turun ke bumi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan,
Ketahuilah jika pemilik rumah tahu kapan pencuri akan datang, ia pasti akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibobol. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab Anak Manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga. Saat tengah malam, ada seruan terdengar, lihatlah, mempelai laki-laki datang, keluar dan jumpai dia. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan datang kepadanya. Dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Amin. Mengatakan datang sebagai pencuri, berarti bahwa Tuhan akan diam-diam datang untuk mencuri harta, dan tidak semua orang akan tahu atau dapat melihatnya. Hanya para gadis bijaksana yang mendengarkan suara Tuhan dan membuka pintu, akan dapat menyambut Tuhan dibangkitkan di hadapan tahta Tuhan dan akan menghadiri pesta anak domba. Tuhan Yesus juga memberikan nubuatan berikut tentang kedatangannya kembali. Seperti kilat yang menerangi satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga kedatangan Anak Manusia. Tetapi pertama-tama dia harus mengalami penderitaan dan ditolak generasi ini. Ketika Anak Manusia disebut, ini merujuk kepada Tuhan yang berinkarnasi. Sama seperti Tuhan Yesus, ini adalah Tuhan dalam rupa manusia. Dari luar, dia tampak seperti orang biasa. Sehingga barulah ketika Tuhan Yesus berbicara dan melakukan pekerjaan, maka sebagian orang menyadari dia adalah Kristus. Iya. Jika dengan tubuh rohaniahnya yang dibangkitkan Tuhan turun di atas awan di hadapan semua orang, maka semua orang akan melihatnya dan tersungkur dengan ketakutan dan gemetar. Lalu siapa yang menurutmu akan berani menolak Tuhan? Itu benar. Iya. Jadi Tuhan Yesus berkata, tetapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Bagaimana firman ini bisa digenapi? Iya. Hanya Tuhan yang berinkarnasi sebagai Anak Manusia yang tampak dan bekerja, yang akan menderita banyak kesulitan dan ditolak oleh generasi ini. Seperti saat Tuhan Yesus dulu bekerja, para imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi tidak akan mengakui bahwa dia Tuhan dalam rupa manusia. Mereka menolak dan mengecam dia, dan mereka bahkan menyalibkan dia. Ini sesuatu yang sangat jelas bagi kita. Iya. Wow, nubuatan Tuhan ini sangat jelas. Saat Tuhan datang kembali, dia turun sebagai Anak Manusia dan akan banyak menderita. Dan ditolak oleh generasi ini. Bukankah ini merujuk pada Tuhan yang berinkarnasi? Tentu saja. Tentu saja. Kami telah membaca nubuatan dari Tuhan Yesus ini berkali-kali. Tetapi kami belum mendapatkan pencerahan darinya. Iya, itu benar. Iya. Semua nubuatan Tuhan adalah misteri. Dan manusia sungguh tak dapat memahaminya. Jika bukan karena penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita tidak akan pernah bisa memahami nubuatan Tuhan Yesus. Iya. Dulu aku telah membaca bagian Alkitab yang Chen Guang wartakan dalam persekutuan beberapa kali. Jadi mengapa seolah aku belum pernah membacanya? Iya. Setelah persekutuan hari ini aku merasa hatiku tiba-tiba terbangun dan dicerahkan. Iya. Apakah nubuatan tentang Tuhan Yesus ini belum digenapi? Iya. Tuhan kembali menjadi manusia dan menampakkan diri kepada manusia. Memang. Iya. Saudari, kau sungguh benar. Tuhan Yesus telah datang kembali, dan dia Tuhan yang Maha Kuasa dalam rupa manusia. Buku yang kau baca, firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah pengakuan Eastern Lightning, dan itu adalah Alkitab dari zaman kerajaan. Itu luar biasa. Setelah kau membaca firman dalam buku ini, kau akan dapat merasakan ini kebenaran dan suara Tuhan. Ini benar. Banyak domba yang baik dalam berbagai golongan mendengar bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan itu suara Tuhan. Dan mereka berpaling ke Tuhan yang Maha Kuasa dan menghadiri pesta kerajaan surga. Hebat. Benar. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran dan penghakiman di akhir zaman untuk sepenuhnya mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia. Kemudian memimpin umat manusia ke tempat tujuan indah, yaitu memimpin ke dalam kerajaan Kristus. Syukur kepada Tuhan. Semua yang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman adalah para gadis bijaksana yang dibangkitkan sebelum malapetaka. Memiliki harapan disempurnakan oleh Tuhan dan menjadi pemenang sebelum malapetaka dan menjadi warga kerajaan Tuhan. Setelah Tuhan membuat kelompok para pemenang, Dia akan mengirimkan malapetaka itu dan menghadiahi yang baik dan menghukum yang jahat. Setelah malapetaka, Dia akan turun di atas awan dan secara terbuka tampak di depan semua orang. Kemudian, nubuatan dari kitab Wahyu. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia. Dan semua orang di bumi akan meratap karena dia.
firman ini akan digenapi sepenuhnya. Wah, jadi Iya. beginilah firman ini akan digenapi. Jika yang hanya menunggu Tuhan untuk turun di atas awan, tidak menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, melainkan menolak dan mengecam Kristus di akhir zaman, mereka akan jatuh ke dalam bencana, menangis dan menggertakkan giginya. Seperti Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Saat kau lihat Yesus turun dari langit di atas awan putih dengan matamu sendiri, ini akan menjadi penampakan publik dari matahari kebenaran. Mungkin itu akan menjadi masa kesenangan besar bagimu. Tapi kau harus tahu bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itulah engkau turun ke neraka untuk dihukum. Itulah tanda berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan. Dan saatnya Tuhan memberi upah orang baik menghukum yang jahat. Penghakiman Tuhan akan berakhir sebelum manusia melihat tanda-tanda, ketika hanya ada pengungkapan kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran dan tidak mencari tanda-tanda sehingga mereka disucikan, akan kembali ke hadapan tahta Tuhan dan masuk ke pelukan Sang Pencipta. Hanya mereka yang bersikeras percaya bahwa Yesus yang tidak datang kembali di atas awan putih adalah Kristus palsu, akan mendapat hukuman abadi karena mereka hanya percaya kepada Yesus yang menunjukkan tanda-tanda, tapi tak mengakui Yesus yang menyatakan penghakiman berat dan menunjukkan jalan hidup yang sesungguhnya. Jadi, hanya dengan cara itulah Yesus menangani mereka pada saat Ia secara terbuka datang kembali di atas awan putih. Aku mengerti. Ternyata nubuatan tentang kedatangan kembali Tuhan akan digenapi dengan cara seperti itu. Iya. Sebelumnya, kita hanya percaya saja pada apa yang dikatakan pendeta dan penatua dan memegang teguh nubuatan bahwa Tuhan turun di atas awan. Iya. Kita hanya memandang awan, menunggu Tuhan turun di atas awan. Kita pikir dengan begitu bisa masuk kerajaan surga. Kita mengabaikan nubuatan turunnya Tuhan secara rahasia. Memikirkan itu sekarang. Kita sering membaca nubuatan di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa tidak memahaminya? Itu benar. Pendeta dan penatua tidak pernah menerangkan Alkitab secara jelas, tetapi hanya meminta kita berpegang teguh sepenuhnya. Ini sangat menyesatkan kita. Tidak ada yang mengatakan sebaliknya. Benar. Kalau kau tidak memberi buku ini untuk kami baca, bukankah kami akan kehilangan kesempatan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Syukur kepada Tuhan. Kami hampir menjadi para gadis bodoh yang akan ditinggalkan dan disingkirkan Tuhan. Sungguh menakutkan. Wah, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita, dan Dia tidak mencampakkan kita. Iya. Bagaimana kita bisa begitu beruntung? Kita sangat Cenguang, beruntung. kenapa kau beri buku ini kepada kami? Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ini semua adalah bimbingan dan pengaturan Tuhan. Iya, Tentu tentu saja. saja. Kami sudah membaca buku ini, mendengar suara Tuhan, dan menyambut Dia. Iya. Kasih-Nya kepada kita sangat besar. benar. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Semua yang dapat mendengar suara Tuhan diberkati. Iya. Iya. Mari minum. Baiklah. Baik. Semakin banyak bersekutu, semakin terang hatiku. Kita harus adakan lebih banyak persekutuan. Baik. Aku jadi lebih mengerti. Benar itu. Aku setuju. Cenguang, kau menerima Tuhan yang Maha Kuasa lebih setahun lalu, jadi kau pasti lebih memahami kebenaran ini daripada kami. Iya. Bisakah kau memberitahu kami bagaimana kau menentukan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sungguh Tuhan Yesus yang datang kembali? Iya. Beritahu kami. Baik. Setelah gereja kita mulai hancur, aku tidak lagi menemukan kesenangan. Aku terus berdoa kepada Tuhan tentang yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kami bisa kurang merasakan pekerjaan Roh Kudus dan kehadiran Tuhan. Saat aku hampir putus asa, aku datang ke rumah temanku. Dan dia menjadi saksi bagiku tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman dan memberiku salinan firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Yang merupakan firman yang diucapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saat aku membaca perkataan ini, aku menemukan bahwa semuanya adalah kebenaran dan itu suara Tuhan. Selain Tuhan, siapa yang bisa mengungkap kebenaran? Tidak seorang pun dapat mengungkap kebenaran. Benar. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran yang dapat menyucikan dan menyelamatkan manusia. Membuka rahasia rencana pengelolaannya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan mengungkapkan tujuan 3 tahap pekerjaan Tuhan untuk selamatkan manusia, misteri inkarnasinya. Informasi rahasia dan intisari dari Alkitab. Bagaimana iblis merusak umat manusia dan bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia.
hasil dan tujuan akhir dari setiap tipe orang. Bagaimana orang harus mencari untuk memperoleh keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Semua kebenaran penting ini dinyatakan dengan jelas. Dari membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku memahami banyak kebenaran yang tidak bisa aku pahami dari Alkitab. Ini telah memecahkan hayalanku tentang Tuhan, dan aku juga mengerti jalan mana yang harus kuambil dalam kepercayaanku kepada Tuhan. Aku dapat berkat dalam hidupku, tidak ada kegelapan dalam jiwaku, dan aku dapat kembali pekerjaan Roh Kudus. Aku merasa sangat bersuka cita, akhirnya menemukan mata air kehidupan. Syukur kepada Tuhan. Aku telah mengingat semua firman Tuhan Yesus ini. Ada banyak yang bisa kukatakan kepadamu, tapi kau tidak bisa menerimanya sekarang. Namun ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tapi akan menyampaikan semua yang telah didengarnya dan akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Amin. Perkataan yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa telah menggenapi nubuatan Tuhan Yesus. Karena itu, aku yakin bahwa dia telah kembali, dia Tuhan yang Maha Kuasa dalam rupa manusia. Dan mengapa aku menerima Tuhan yang Maha Kuasa? Syukur kepada Tuhan. Saudari Dong, Saudara Liu, begitu kalian membaca lebih banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa, kalian akan memiliki bukti di dalam hati bahwa Tuhan Yesus yang kita rindukan selama ini telah datang kembali. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Maka kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menonton video pembacaan firman Tuhan? Bagus. Ini. Mari kita lihat. Di seluruh alam semesta, aku melakukan pekerjaanku. Dan di timur, guncangan yang menggelegar terjadi tanpa henti, mengguncang semua bangsa dan denominasi. Ini adalah suaraku yang telah membawa semua orang ke masa kini. Aku akan menyebabkan semua orang ditaklukkan oleh suaraku. Jatuh ke dalam arus ini dan tunduk di hadapanku. Karena aku telah lama merebut kembali kemuliaanku dari seluruh bumi dan menerbitkannya kembali di timur. Siapa yang tidak rindu melihat kemuliaanku? Siapa yang tidak cemas menunggu kembalinya aku? Siapa yang tidak haus akan penampakanku kembali? Siapa yang tidak terpikat melihat keindahanku? Siapa yang tidak mau datang kepada cahaya? Siapa yang tidak mengagumi kekayaan negeri Kanaan? Siapa yang tidak merindukan kembalinya Sang Penebus? Siapa yang tidak memuja Yang Maha Kuasa? Amin. Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi. Aku berharap di depan orang-orang pilihanku bisa bicara lebih banyak kepada mereka, seperti guru hebat yang mengguncang gunung dan sungai. Kuucapkan perkataanku kepada seluruh alam semesta dan umat manusia. Oleh karena itu, kata-kata di mulutku telah menjadi harta karun manusia, dan semua orang menghargai kata-kataku. Kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Perkataanku begitu indah hingga manusia enggan melepaskannya. Dan di saat yang sama mendapati mereka tak terduga, tapi semakin bersukacita di dalamnya. Seperti bayi yang baru lahir, semua orang senang dan gembira merayakan kedatanganku. Melalui suaraku, aku akan menaklukkan semua orang. Amin. Bagus Syukur sekali. kepada Tuhan. Firman-Nya sungguh indah. Mulai sekarang, aku akan secara resmi masuk ke dalam ras manusia. Sehingga mereka akan datang untuk menyembahku. Dengan kemuliaan yang kupancarkan dan perkataan di mulutku, aku akan membuatnya sedemikian hingga semua orang datang ke hadapanku. Dan melihat kilat menyambar dari timur.
Dan bahwa aku juga telah turun ke Bukit Zaitun di timur. Mereka akan melihat bahwa aku sudah lama berada di bumi. Bukan lagi sebagai anak orang Yahudi, tetapi sebagai kilat dari timur. Karena aku sudah lama dibangkitkan dan telah pergi dari tengah-tengah umat manusia dan kemudian datang kembali dalam kemuliaan di antara manusia. Akulah Dia yang disembah di zaman yang tak terhitung sebelum sekarang. Dan aku juga bayi yang ditinggalkan orang Israel di zaman yang tak terhitung sebelum sekarang. Terlebih lagi, akulah Tuhan yang Maha Kuasa dari zaman sekarang. Amin. Syukur kepada Biarlah semua datang menghadap tahtaku dan melihat wajahku yang mulia, mendengar suaraku, dan mengagumi perbuatan baikku. Amin. Ini adalah keseluruhan kehendakku. Ini adalah akhir dan puncak dari rencanaku, juga tujuan dari pengelolaanku. Biarlah setiap bangsa menyembahku, setiap lidah mengakui aku, setiap orang meletakkan imannya di dalam aku, dan setiap orang tunduk kepadaku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lihatlah, bukankah ini penampakan Tuhan? Memang Hanya Roh Tuhan yang dapat menjadi saksi penampakannya. Syukur kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menjadi saksi atas penampakan dan pekerjaan Tuhan. Hanya ini yang asli. Iya, Karena telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak ada yang tahu. Tidak ada malaikat di surga yang tahu. Anak juga tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Amin. Dengan ucapan dan kesaksian dari Roh Kudus dan mendengar perkataan Roh, bukankah kita sudah melihat penampakan Tuhan? Iya. Kau benar sekali. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan semua kebenaran yang memungkinkan orang diselamatkan. Dan firman-Nya adalah penampakan cahaya sejati menerangi umat manusia dalam kegelapan. Domba yang baik dan terkemuka dari berbagai jemaat di Tiongkok, karena melihat bahwa firman Tuhan Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Semuanya berpaling kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan yang Maha Kuasa dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia telah cukup lama online. Mereka terbuka jadi saksi bagi semua manusia. mereka sudah dari. Sambil Bagus. meluaskan penyebaran Injil Kerajaan. Meskipun gereja Tuhan yang Maha Kuasa ditindas dan dianiaya oleh pemerintah komunis Tiongkok, serta perlawanan dan kecaman terhadap kekuatan antikristus dalam dunia religius. Tidak satu pun kekuatan iblis dapat menghentikan perluasan kerajaan Injil Tuhan. Amin. Ini otoritas dan kekuatan dari firman Tuhan. Amin. Amin. Syukur Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Firman dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa telah menggenapi nubuatan Tuhan Yesus. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Kilat adalah cahaya yang luar biasa dan itu mengacu pada firman Tuhan. Datang dari timur berarti itu berasal dari Tiongkok. Dan bersinar ke arah barat mengacu pada menjangkau wilayah barat. Kedatangan Anak Manusia mengacu kepada Tuhan yang menjadi manusia dan bekerja di timur Tiongkok. Dan akhirnya pekerjaan telah diperluas ke barat. Jadi firman ini akhirnya digenapi. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. tak pernah kubayangkan. Wow. Setelah persekutuan ini aku baru mengerti bahwa firman dari Tuhan digenapi dengan cara ini. Aku bahkan tidak pernah memimpikan ini. Kedatangan kembali Tuhan Yesus adalah penampakan dan pekerjaan seperti ini. Tidak heran dia berkata, dombaku mendengar suaraku. Kita mendengarkan suara Tuhan dan mencari kebenaran. Sebagai akibatnya, kita melihat penampakannya dan pekerjaannya. Iya, syukur kepada Tuhan Tuhan. tampil dan bekerja dengan cara ini sungguh bijaksana. Begitu juga menyingkapkannya bagi orang-orang. Sungguh bijak. Ucapanmu membuatku memikirkan firman Tuhan Yesus yang ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka diberkati karena akan dipuaskan. Amin. Wow, firman Tuhan sangat nyata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, di mana Engkau akan muncul? Tuhan mengirim orang-orang untuk menyebarkan dan menjadi saksi tentang Injil bagi kita. Syukur kepada Dia Tuhan. sungguh telah memberkati kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Iya. Tuhan itu setia. Syukur kepada Tuhan. Ini memang domba Tuhan yang mendengar suaranya. Iya. Kita dapat sepenuhnya yakin dari ucapan Tuhan Maha Kuasa
bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akhirnya menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Mari, dengarkan lagu dari firman Tuhan. Iya. Sian, Iya, lihat siapa yang datang. baiklah. Taruh bukunya. Siapa? Liu Changying. Oh, Direktur Liu. Sian, ibumu ada di rumah. Iya, ada. Ibu, Direktur Liu datang. Tiara. Direktur Liu. Ah, kau di rumah. Jingsin, ini Komandan Chen dan Opsir Li dari kantor polisi. Oh, Komandan Chen, Opsir Li, silakan duduk di dalam. Deng Jingxin, kau sudah di rumah beberapa hari. Sudah mengadakan pertemuan. Apakah ada orang ke rumahmu mewartakan Injil? Setelah keluar dari penjara, kau masih percaya kepada Tuhan? Kau pasti belajar sesuatu dari ini. Kau tidak bisa masuk penjara tanpa mendapatkan pelajaran. Jika kau hanya menghabiskan hari-harimu di rumah seperti seharusnya, bisakah menahan lebih banyak penderitaan di penjara? Jangan berpikir, hanya karena kau bebas tidak terjadi apapun. Mulai sekarang kau harus melapor ke kantor polisi sebulan sekali. Dan berikan penjelasan tentang apa yang telah kau lakukan. Apa kau ikut pertemuan? Apa kau keluar untuk menginjil? Dan dengan siapa kau berhubungan? Dan jika kau tahu tentang siapa saja yang mewartakan Injil, terutama dari Eastern Lightning, kau sungguh harus membuat laporan yang jujur tentang masalah ini. Kuperingatkan, jika kau menghadiri pertemuan atau mewartakan Injil lagi, kami akan menangkapmu. Jika itu terjadi, hukumannya bukan hanya beberapa tahun. Jika tidak taat, kau akan dipenjara seumur hidup. Kau mengerti? Aku ingin bertemu kau hari ini untuk memberitahumu tentang keputusan resmi. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau harus mengerti ini. Benar, ini yang terbaik untuk kalian, dan kalian harus bekerja sama. Hukum apa yang kami langgar dengan percaya kepada Tuhan dan menginjil? Kalian memenjarakan ibuku selama 7 tahun tanpa dasar hukum apapun. Setelah dia keluar, kalian masih datang untuk melecehkan dan menginterogasi kami. Merampas kebebasan ibuku secara tidak sah. Kenapa mencampuri urusan kami? Kau... Sian. Nenek. Komandan Chen, kami yang percaya Tuhan tidak melanggar hukum. Kami belum berbuat jahat. Kami tidak terlibat politik. Jadi mengapa kami ditangkap dan dianiaya seperti ini? Mengapa kami tidak diberi kebebasan berkeyakinan? aku tidak mengerti. Kami percaya Tuhan mengambil jalan yang benar dalam hidup. Jadi mengapa kalian tidak mengizinkannya? Aku sudah keluar dari penjara, tapi kalian tetap menggangguku. Kami tidak punya niat jahat terhadap kalian. Tapi mengapa kalian membenci orang yang percaya pada Tuhan? Kau... Baik. Komandan Chen menginginkan yang terbaik untukmu. Biarkan saja. Komandan Chen ingin mengatakan hal yang lain. Kuberitahu, kami tidak ingin menangkap atau mengawasi kalian. Ini kebijakan PKT dan peraturan atasan kami. Kami tidak punya pilihan. Aku sepenuhnya paham. Kalian orang percaya tidak berbuat ilegal atau kejahatan. Tapi kau telah melawan kebijakan pemerintah. Dan pemimpin di pusat sangat benci orang percaya. Ketika mereka perintahkan kami menangkapmu, apa pilihan kami? Jangan salahkan kami. Itu tidak ada gunanya. Ada pepatah. Orang bijak tunduk pada keadaan. Jika tergantung padaku, kau cukup tunduk pada partai dan mengikuti aturan. Dan kau jangan percaya kepada Tuhan lagi. Kau akan memiliki kehidupan yang baik di rumah. Dan tidak akan ada yang salah. Dan pemerintah tidak akan mencarimu dan menyebabkan masalah lagi. Mengerti? Yang kukatakan ini demi kebaikanmu.
Kusarankan, kau jaga dirimu baik-baik. Mengerti? Pemerintah komunis Tiongkok memojokkan kita. Bahkan setelah keluar penjara, mereka masih mengawasimu dan tidak membiarkanmu pergi keluar atau menghadiri pertemuan. Kau bahkan harus melapor kepada mereka setiap bulan. Seolah kau ada dalam tahanan rumah setelah keluar dari penjara. Bagaimana kita bisa punya kebebasan? Sepertinya penganiayaan pemerintah terhadap gereja rumah semakin memburuk. Khususnya terhadap gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu bahkan lebih brutal, lebih mengerikan. Jika pemerintah tahu kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka pasti akan menangkap dan memberi kita hukuman berat. Beberapa hari ini, aku tidak bisa berhenti berpikir bahwa kita telah menerima Eastern Lightning. Dan pemerintah akan tahu cepat atau lambat. Jika aku ditangkap lagi, hidupku akan... Aku mungkin tidak akan bisa kembali. Tapi aku juga berpikir, kita sudah lama percaya Tuhan. Bukankah kita berharap Tuhan datang dan kita masuk kerajaan surga? Kini setelah dia kembali, jika kita tidak menerima dia karena kepengecutan kita, maka bukankah kepercayaan kita kepada Tuhan dan penderitaan kita sia-sia? Jingxin? Bu, duduklah. Jingxin, bahkan jika Eastern Lightning adalah jalan yang benar, kami tidak dapat menerimanya. Jika kau ditangkap lagi, bagaimana aku bisa terus hidup? 7 tahun ini kau di penjara. Apakah kau tahu bagaimana aku bisa melaluinya? Aku sangat mengkhawatirkanmu setiap hari. Aku sangat takut akan ada kecelakaan dan kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Aku menangis sampai air mataku kering. Bu. Belum lagi karena penangkapanmu, Xian dikeluarkan dari sekolah dan pemerintah menyuruh orang-orang mengawasi rumah kita. Kami tidak bebas, bahkan di rumah kita sendiri. Orang lain di desa masih menertawakan dan memfitnah kita. Bahkan tidak ada yang mau menatap kita. Aku berharap kau bisa kembali dan itu tidak mudah. Tetapi kau ingin percaya pada Eastern Lightning. Itu berarti kau pasti akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara lagi. Dan tidak ada yang tahu kau bisa keluar. Hidup-hidup atau tidak. Kau adalah satu-satunya putriku. Siapa lagi yang bisa merawatku di usia tuaku? Bu. Bu. Jingxin, tolong dengarkan satu nasihat dariku. Sama sekali jangan percaya kepada Eastern Lightning. Mengerti?
Ibu, 7 tahun terakhir ini di penjara, Ibu mengalami kesulitan bersamaku. Tuhan Yesus berfirman, "Diberkatilah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka." Tuhan menyetujui penderitaan kita ini. Dan sekian tahun ini di penjara, dia selalu melindungiku. Bukankah aku keluar dengan selamat, Bu? Selama ini kami telah melakukan pencarian dan investigasi, menetapkan bahwa Eastern Lightning adalah Tuhan Yesus yang hadir dan bekerja. Bukankah kepercayaan kita kepada Tuhan adalah untuk menyambut kedatangannya kembali? Tuhan telah kembali. Tapi jika kita tidak berani menerima dia karena takut ditindas dan ditangkap pemerintah komunis, bukankah kita akan kehilangan kesempatan untuk masuk kerajaan surga? Itu benar, Bu. Ibu, Eastern Lightning adalah jalan yang benar. Dan itu adalah Tuhan Yesus yang hadir dan bekerja. Jika kita menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, dan memiliki dia bersama kita, dan memiliki penjagaan dan perlindungannya, tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Pertemuan yang sangat menyenangkan. Iya, benar. Selamat tinggal Pendeta Sia, Penatua Sia. Iya, sampai jumpa. Halo, Saudara Sun. Pendeta Siang, kudengar Dong Jingzin sedang menyelidiki Eastern Lightning. Pergi periksa secepatnya. Mengerti. Dong Jingzin baru saja keluar dari penjara. Tapi dia menyelidiki Eastern Lightning. Tidak. Rupanya dia belum merasa cukup di penjara. Dia menyelidiki Eastern Lightning. Siapa yang memberitakan hal itu kepadanya? Aku belum yakin. Dia punya wibawa sangat tinggi di gereja. Semua jemaat senang mendengar khotbahnya. Jika dia menerima Eastern Lightning, dia pasti akan membawa banyak jemaat lain bersamanya. Tidakkah gereja kita akan berantakan? Bagaimanapun caranya, kita harus hentikan dia. Eastern Lightning selalu mencuri domba, dan mereka masih belum berhenti. Dengan Dong Jingzin menerimanya juga, hanya tersisa beberapa domba baik di gereja. Itu benar. Kita para pendeta dan penatua menjadi jenderal tanpa pasukan. Ayo, kita segera pergi melihatnya. Baik. Saudari Dong, aku tidak memarahimu. Kau dipenjara 7 tahun untuk Tuhan. 7 tahun. Kau mengalami begitu banyak penyiksaan tanpa berpaling dari Tuhan. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Tapi aku tidak pernah membayangkan ini. Kau baru saja keluar dari penjara. Mengapa kau tidak membahas keyakinanmu pada Eastern Lightning dengan kami? Kalian semua tahu bahwa ini saat yang penting untuk kembalinya Tuhan. Banyak Kristus palsu yang tampaknya menyesatkan orang. Kau sungguh tidak boleh mengambil jalan yang salah. Iya. Kalau tidak, ketika Tuhan datang dan kau ditolak olehnya, maka bukankah penderitaanmu akan sia-sia? Itu benar. Saudari Dong, Pendeta Sia dan aku sungguh berpikir sangat disayangkan bahwa kau menerima Eastern Lightning. Gereja sudah sepi selama beberapa tahun ini dan kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Kami tidak akan keberatan kau mencari gereja dengan pekerjaannya. Tapi kau tidak boleh mempercayai Eastern Lightning. Iya. Sebagian besar pendeta dan penatua di dunia religius menentang dan mengecam Eastern Lightning. Iya. Bagaimana itu bisa menjadi jalan yang benar? Pikirkan tentang itu. Jika Eastern Lightning adalah jalan yang benar, bisakah kita tidak menerimanya? Itulah masalahnya. Semua pendeta dan penatua sangat mengenal Alkitab dan melayani Tuhan bertahun-tahun. Mereka mengerti lebih banyak dari kita, memiliki ketajaman. Apapun yang mereka kecam tidak mungkin menjadi jalan yang benar. Kami harus percaya yang mereka katakan. Dan kita harus menjunjung tinggi nama Tuhan sepanjang waktu dan tetap berpegang pada jalannya. Kita tidak boleh mempercayai Eastern Lightning. Pendeta Sia, Penatua Sen, kalian berkata, tidak mungkin jalan yang dikecam pendeta dan penatua religius adalah jalan yang benar. Apa ini sejalan dengan kebenaran? Apa ada firman Tuhan yang mendukung hal ini? Berdasarkan perspektifmu, bahwa apapun yang mereka kecam tidak bisa menjadi jalan yang benar. Aku ingin bertanya pada kalian.
Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan mulai bekerja, siapa yang menolak dan mengecam dia? Siapa yang bergabung dengan pemerintah Romawi untuk menyalibkannya? Para imam kepala, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dari agama Yahudi kan? Mereka telah melayani Tuhan bertahun-tahun dan mengetahui kitab suci dengan baik. Mereka menolak dan mengecam Tuhan Yesus. Kalian akan bilang Tuhan Yesus bukan Tuhan yang benar dan pekerjaannya bukan jalan yang benar. Kalian bilang Eastern Lightning bukan jalan yang benar. Tetapi apa kalian sudah memeriksa jalan itu? Apa kalian sudah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa? Kau belum membaca firman-Nya atau mencari dan memeriksa Eastern Lightning. Kalian menolak dan mengecamnya seperti ini. Apa kalian tidak takut membuat kesalahan seperti orang-orang Farisi dalam menentang Tuhan? Saudari Dong, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Penilaian kalian tentang jalan yang benar atau salah tidak didasarkan apakah jalan itu memiliki pekerjaan Roh Kudus atau kebenaran. Tetapi didasarkan pada apakah pendeta dan penatua menentang dan mengecamnya. Menghakimi dengan cara ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau kebenaran? Selama ini kami telah membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami menemukan bahwa semuanya kebenaran, berwibawa, dan berkuasa. Itu adalah suara Tuhan. Selain Tuhan, siapa yang bisa mengungkapkan kebenaran dan mengungkapkan suaranya? Jadi kami telah memastikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan dalam rupa manusia. Dan Eastern Lightning adalah jalan yang benar. Ya, Pendeta Sia, Penatua Sen, kalian telah melayani Tuhan selama bertahun-tahun. Kalian harus berdasar pada firman Tuhan dan berusaha mendengar suaranya. Jangan mengecam Eastern Lightning secara membuta. Ini melawan Tuhan. Itu benar. Baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata bahwa domba Tuhan mendengar suaranya. Dan jika kalian membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kalian pasti bisa mendengar itu adalah suara Tuhan. Kalian ingin aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan mendengarkan suara Tuhan? Tidak perlu. Di mana suara Tuhan sebenarnya? Semua firman dalam Alkitab adalah suaranya. Dan di luar Alkitab tidak ada yang lain. Bagaimana kalian bisa tak mengetahuinya? Tuhan Yesus menubuatkan kedatangannya kembali dan minta kita mendengarkan suara Tuhan. Artinya dia menyuruh kita mendengarkan suara Tuhan dari Alkitab. Jika kalian tidak berusaha mendengar suaranya dari dalam Alkitab, Tuhan tidak mengakuinya. Amin. Amin. Bagaimana kalian bisa tidak melihat ini dengan jelas? Pendeta Syah benar. Semua firman Tuhan ada dalam Alkitab. Jadi bagaimana bisa ada firman-Nya di luar Alkitab? Amin. Kalian mencari suara Tuhan di luar Alkitab. Bukankah itu menyimpang dari Alkitab dan jalan Tuhan? Iya. Dalam iman kita kepada Tuhan, kita harus selalu menjunjung tinggi Alkitab. Dan menyimpang darinya adalah bid'ah. Kalian harus jelas tentang ini. Pendeta Sia, Penatua Sen. Kalian mengatakan firman Tuhan ada di dalam Alkitab dan tidak ada firman-Nya di luar Alkitab. Apakah itu sesuai dengan fakta? Apakah Tuhan mengatakan semua firman-Nya ada dalam Alkitab? Apakah dia mengatakan menyimpang dari Alkitab adalah sesat? Apakah dia mengatakan semua firman dalam Alkitab adalah suaranya? Sebagai pendeta dan penatua, kalian harusnya tahu. Tuhan Yesus bekerja 3,5 tahun dan kemana-mana untuk berkhotbah. Jadi pasti telah mengatakan banyak hal. Apakah mungkin dia hanya mengatakan hal-hal yang terbatas yang dituliskan dalam Alkitab? Aku ingat kata Rasul Yohanes. Ada pula banyak hal lainnya yang Yesus lakukan. Yang jika ditulis satu persatu, menurutku, seluruh dunia ini pun tidak cukup untuk memuatnya. Pendeta Sia, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab? Itu tidak sejalan dengan fakta. Benar. Tuhan Yesus dengan jelas menubuatkan, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi ia mengatakan segala sesuatu yang didengarnya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lihat, aku mengetok di pintu. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dia dan dia bersama aku. Di kitab Wahyu dinubuatkan berkali-kali,
Barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa kata Roh kepada jemaat-jemaat. Menurut yang kalian katakan, tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Jadi bagaimana bisa nubuat-nubuat Tuhan itu digenapi menjadi kenyataan? Iya, nubuatan Tuhan sangat jelas bahwa setelah kedatangannya, dia akan mengatakan lebih banyak hal dan mengungkapkan lebih banyak kebenaran. Pendeta Sia, kau membatasi pekerjaan dan firman Tuhan hanya yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kau tidak mencari suara dan firman Tuhan di akhir zaman. Bagaimana kau bisa mendengar suara Tuhan dan menyambut Tuhan? Dan bagaimana kau akan dapat menghadiri perjamuan dengan Tuhan? Pendeta Sia, Penatua Sen, kalian akan dapat kejelasan apakah ada firman Tuhan di luar Alkitab setelah mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Maka silakan bacalah. Kami sebenarnya ingin mendengar apa yang diucapkan dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, semua yang tercatat dalam Alkitab terbatas dan tidak mampu merepresentasikan seluruh pekerjaan Tuhan. Keempat kitab Injil berisi kurang dari 100 pasal yang memuat peristiwa-peristiwa yang terbatas jumlahnya. Seperti peristiwa Yesus mengutuk pohon ara, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah penyalipan dan kebangkitannya, pengajaran tentang puasa, pengajaran tentang doa, pengajaran tentang perceraian, kelahiran dan silsilah Yesus, Yesus memilih murid-muridnya, dan masih banyak lagi. Ini jumlah tulisan yang sedikit, namun manusia menilainya sebagai harta karun, bahkan membandingkannya dengan pekerjaan zaman sekarang. Mereka bahkan percaya bahwa Yesus hanya berbuat sebanyak itu sejak kelahirannya. Seolah mereka percaya Tuhan hanya mampu berbuat sebanyak itu dan tidak mungkin ada pekerjaan lain. Bukankah ini menggelikan? Pada waktu itu Yesus hanya menyampaikan kepada murid-muridnya serangkaian khotbah pada zaman kasih karunia. Misalnya cara bertindak, cara bersekutu, cara meminta dalam doa, cara memperlakukan orang lain, dan sebagainya. Pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan zaman kasih karunia. Dan dia hanya menguraikan bagaimana seharusnya murid-murid dan orang-orang yang mengikutinya bertindak. Dia hanya melakukan pekerjaan zaman kasih karunia, bukan pekerjaan akhir zaman. Pekerjaan Tuhan dalam setiap zaman memiliki batasan jelas. Dia hanya melakukan pekerjaan zaman sekarang dan tidak pernah melakukan lebih dulu tahapan pekerjaan selanjutnya. Hanya dalam cara ini representasi dari pekerjaannya di setiap zaman dapat ditonjolkan. Yesus hanya berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, cara untuk bersabar dan dapat diselamatkan, cara bertobat dan mengaku dosa, serta cara memikul salib dan menanggung penderitaan. Dia tidak pernah bicara mengenai apa yang harus dimasuki manusia pada akhir zaman atau cara mencari untuk memuaskan kehendak Tuhan. Karenanya, bukankah keliru bila mencari pekerjaan Tuhan pada akhir zaman di dalam Alkitab? Apa yang dapat kau pahami dengan sekedar memegang Alkitab di tanganmu? Entah penafsir Alkitab atau pengkhotbah, siapa yang dapat mengetahui lebih dahulu pekerjaan saat ini? Kenyataan yang sedang kujelaskan di sini adalah ini. Siapa Tuhan dan apakah yang dimilikinya tiada habisnya dan tak terbatas untuk selamanya. Tuhan adalah sumber kehidupan dan segala sesuatu. Tuhan tidak dapat dipahami oleh semua makhluk ciptaannya. Akhirnya, aku tetap harus mengingatkan semua orang. Jangan lagi membatasi Tuhan lewat kitab, firman, atau ucapannya di masa lalu. Hanya ada satu kata untuk karakteristik pekerjaan Tuhan, baru. Dia tidak suka mengambil jalan lama atau mengulang pekerjaannya. Terlebih lagi, dia tidak ingin orang menyembahnya dengan membatasinya dalam lingkup tertentu. Inilah watak Tuhan. Amin. Tuhan adalah Tuhan atas ciptaan dan sumber kehidupan bagi umat manusia. Firman Tuhan adalah aliran tanpa akhir, firman-Nya tidak terbatas. Alkitab hanyalah
Catatan pekerjaannya di zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Firman-Nya didokumentasikan di Alkitab terbatas. Bagaimana kalian bisa membatasi pekerjaan dan firman Tuhan hanya pada Alkitab? Seolah Tuhan hanya bisa mengucapkan firman yang terbatas dalam Alkitab. Bukankah itu membatasi dan menghujat Tuhan? Kalian membatasi pekerjaan dan firman Tuhan pada apa yang ada dalam Alkitab, menolak dan mengecam pekerjaan serta firman Tuhan di akhir zaman. Bukankah kalian mengambil jalan orang Farisi yang menentang Tuhan? Bagaimana kalian bisa demikian tidak menyadarinya? Saudari Kau Do, mengatakan aku mengambil jalan orang-orang Farisi. Yang kulakukan menegakkan jalan yang benar dan mengabdi kepada Tuhan. Don Jingsin, kau telah bekerja dan berkhotbah bertahun-tahun. Kau pasti tahu dengan jelas. Kita telah ditebus dari dosa-dosa dengan percaya kepada Tuhan. Dan Dia tidak lagi melihat kita sebagai orang berdosa. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. amin. Ketika Tuhan datang di akhir zaman, Dia akan mengangkat kita ke kerajaan surga. Dia tanpa melakukan pekerjaan penyelamatan lagi. Eastern Lightning menjadi saksi bahwa Tuhan telah datang untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Tetapi itu sangat tidak mungkin. Jika kau bersikeras untuk terus mempercayai Eastern Lightning, tidak apa-apa. Dan kita berpisah jalan saja. Namun aku akan mengatakan kata-kata yang sulit dulu. Kau memutuskan mempercayai Eastern Lightning. Aku tidak akan ikut campur. Tetapi kau dilarang masuk ke gereja dan mencuri domba. Jika aku mengetahui bahwa kau mencuri domba, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi bersikap baik. Jika nanti kau dipenjara lebih lama, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Pendeta Sia, akhirnya kau mengatakan apa yang ada di hatimu. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Kau tidak mengizinkan kami meneliti Eastern Lightning karena kau takut jemaat akan menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu statusmu hilang dan penghidupanmu akan lenyap. Ternyata kau menolak dan mengecam pekerjaan Tuhan di akhir zaman demi mempertahankan status serta penghidupanmu. Kau menghalangi orang percaya memeriksa jalan yang benar. Bahkan bekerja sama dengan pemerintah PKT untuk menangkap orang percaya. Apa bedanya perbuatanmu dan orang-orang Farisi yang menolak dan mengecam Tuhan Yesus? Aku dapat melihat bahwa kau hamba jahat yang menghalangi orang untuk menerima jalan yang benar. Dong Jingsin. Ayo pergi. Hei, aku telah memikirkan yang dikatakan pendeta Sia. Setelah percaya Tuhan, mengakui dan bertobat dari dosa, kita telah ditebus dan diselamatkan oleh kasih karunia. Ketika Tuhan datang, Dia akan mengangkat kita langsung ke kerajaan surga, dan Dia tidak mungkin melakukan pekerjaan penyelamatan lagi. Aku merasa Dia salah, tapi aku tidak terlalu mengerti. Hei, apa pendapatmu tentang ini? Aku juga tidak terlalu jelas tentang masalah ini. Hei, dia di sana. Saudari Jingsin! Hai! Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan semua rahasia dari rencana pengelolaannya. Saudari Jingsin, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menerangkan dengan jelas pertanyaanmu ini. Oh, hei, Chen Guang, duduklah. Baiklah. Kita lihat pasal dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan kau akan mengerti. Baiklah. Saudari Yang, duduklah. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, pada masa itu pekerjaan Yesus adalah penebusan seluruh umat manusia. Dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya diampuni. Asalkan kau percaya kepadanya, Dia akan menebusmu. Jika percaya kepadanya, kau bukan lagi pendosa, kau telah dibebaskan dari dosa-dosamu. Inilah yang dimaksud dengan diselamatkan dan dibenarkan oleh iman. Namun, di antara orang-orang percaya, masih ada yang memberontak dan melawan Tuhan, dan yang masih harus dibuang secara bertahap. Keselamatan tidak berarti manusia telah sepenuhnya dimiliki oleh Yesus, tetapi manusia tidak lagi terikat oleh dosa, dosa-dosanya telah diampuni. Asalkan kau percaya, kau tidak akan pernah lagi terikat oleh dosa. Meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, itu hanya dapat dianggap bahwa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran manusia dan tidak memperlakukan manusia sesuai dengan pelanggarannya. Namun ketika manusia hidup dalam daging dan belum dibebaskan dari dosa, ia hanya bisa terus berbuat dosa tanpa henti menyingkapkan watak rusak iblis dalam dirinya.
Inilah kehidupan yang manusia jalani, siklus tanpa henti, berbuat dosa dan meminta pengampunan. Mayoritas manusia berbuat dosa di siang hari, lalu mengakui dosa di malam hari. Dengan demikian, sekalipun korban penghapus dosa selamanya efektif bagi manusia, itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya separuh dari pekerjaan penyelamatan telah diselesaikan, karena watak manusia masih rusak. Keburukan itu lebih dalam dari dosa, ditanam oleh iblis dan berakar kuat dalam diri manusia. Tidak mudah bagi manusia untuk menyadari dosa-dosanya. Manusia tidak dapat mengenali sifatnya sendiri yang telah berakar kuat. Hanya melalui penghakiman oleh firman, dampak seperti itu dapat dicapai. Hanya dengan demikian manusia secara bertahap diubah sejak saat itu. Bagaimana orang berdosa seperti kalian, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, mungkinkah berkenan di hati Tuhan? Bagi kalian yang masih berada dalam diri kalian yang lama, memang benar kalian sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan kalian tidak terhitung sebagai pendosa karena penyelamatan Tuhan. Tetapi ini tidak membuktikan kalian tidak penuh dosa dan tidak najis. Bagaimana kalian bisa kudus jika belum diubah? Dalam hati kalian dipenuhi kenajisan, egois dan kejam, tetapi kalian masih berharap untuk turut bersama Yesus. Kalian pasti sangat beruntung. Kalian melewatkan satu tahap dalam kepercayaan kalian kepada Tuhan. Kalian baru hanya ditebus, tetapi belum diubah. Agar kalian bisa mengikuti Tuhan, Tuhan harus secara pribadi bekerja, mengubah dan menyucikan kalian. Jika hanya ditebus, kalian tidak akan mampu mencapai kekudusan. Jika begini, kalian tidak memenuhi syarat untuk mendapat berkat Tuhan yang baik. Sebab kalian melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan mengelola manusia, yaitu tahapan penting pengubahan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kalian pendosa yang baru ditebus saja tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak. Penyelamatan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman baru dan memulai pekerjaan penghajaran dan penghakiman. Dan pekerjaan ini membawa manusia memasuki alam yang lebih tinggi. Mereka yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka sungguh hidup dalam terang dan akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Syukur kepada Tuhan. Apakah hatimu tidak merasa lebih cerah setelah membaca firman-Nya? Ya, Tuhan yang Maha Kuasa dengan jelas menerangkan pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan Yesus lakukan hanyalah pekerjaan penebusan. Tetapi itu bukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, yaitu menghakimi dan menyucikan umat manusia. Meskipun kita telah ditebus dari dosa dengan percaya kepada Tuhan, telah dibenarkan dan diselamatkan oleh iman, dan telah menyingkirkan kecaman dan kutukan hukum Taurat, kita masih sering berbohong dan berbuat dosa. Ini menunjukkan meskipun kita memperoleh pengampunan dosa dengan percaya kepada Tuhan, sifat dosa internal kita masih ada dan belum diselesaikan. Kita masih hidup dalam watak jahat karena adanya kecaman, belenggu sifat dosa kita. Kita mengikuti kerusakan daging, kita pamer, congkak, keras kepala, dan gegabah. Benar. Khususnya ketika menghadapi cobaan dan bencana, kita mengeluh dan menyalahkan Tuhan, menghakimi Dia, dan bahkan mengkhianati Dia. Kita tidak dapat mempraktikkan firman-Nya dan menghayati kenyataan firman-Nya sama sekali. Bahkan, jika kita sering berdoa dan mengaku kepada Tuhan dan bekerja keras dalam nama Tuhan, kita tidak dapat lepas dari ikatan dan belenggu dosa. Kita selalu hidup dalam keadaan berdosa dan mengaku dosa. Ini masalah yang dimiliki semua orang yang percaya kepada Tuhan. Iya, itu benar. Ini semua fakta.
Tuhan itu kudus, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita sering berdosa dan kemudian mengaku dosa, dan sering berbohong dan menipu, dan tidak mengenal Tuhan sama sekali atau memiliki ketaatan sejati kepada Dia. Jika percaya kepada Tuhan tapi tidak dapat berkat dari kerajaan surgawi, kita pasti akan memberontak melawan Tuhan, menyalahkan dan mengecamnya, dan menjauh darinya. Itu benar sekali. Berapa banyak orang yang masih benar-benar mencurahkan diri untuk Tuhan. Kita yang percaya Tuhan masih bergantung pada watak jahat dalam kehidupan kita. Dan bahkan tidak bisa melakukan firman-Nya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang melakukan kehendak-Nya? Apa orang semacam itu layak memasuki kerajaan surga? Jika orang semacam itu memasuki kerajaan surga, apa bedanya dengan semua orang di dunia? Tidak akan ada perbedaan sama sekali. Iya. Mengapa seluruh dunia religius menderita semacam kutukan dan diabaikan oleh Tuhan? Bukankah karena mereka hidup dalam watak jahat, sering berbohong dan berdosa, dan melawan dan menghakimi Tuhan? Iya. Mereka tidak menerima kedatangan kembali Tuhan dan mengecam Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Mereka menjadi musuh Kristus di akhir zaman dan tidak berdamai dengannya. Bagaimana mereka tidak mengalami kutukan Tuhan? Itu Memang. benar. Bagaimana mungkin watak benar Tuhan menoleransi keberadaan kekuatan yang menentang Tuhan? Hari ini kita telah melihat bahwa pekerjaan dan firman Tuhan di akhir zaman hanya dapat terjadi dalam gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu tidak bisa dilakukan dalam lingkaran agama dan terutama tidak bisa dilakukan di dunia. Apa yang ditunjukkan oleh ini? Jelaslah bahwa lingkaran agama dan dunia adalah tempat perlawanan terhadap Tuhan. Dan kehendak Tuhan tidak bisa dilakukan di sana. Memang itu yang terjadi. Kau menerangkannya dengan baik. Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman telah datang dan sedang melakukan penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan di atas dasar pekerjaan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan watak jahat manusia, Dia sungguh menyelamatkan umat manusia dari kekuatan dan pengaruh iblis. Maka jika kita menerima dan menjalani pekerjaan penghakiman oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat lepas dari watak iblis kita dan menjadi orang yang taat dan menyembah Tuhan, mendapatkan keselamatannya dan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Syukur kepada Tuhan. Jika kita hanya menerima penebusan Tuhan Yesus tanpa menerima pekerjaan penghakiman dan penyucian di akhir zaman, kita tidak mungkin menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa surgawi, dan kita tidak akan taat kepada Tuhan. Dengan demikian, bagaimana kita bisa memenuhi syarat untuk memasuki kerajaan surga? Iya. Sekarang aku mengerti tentang ini. Ternyata Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan. Meskipun kita telah ditebus dari dosa kita, kita masih sering berbohong dan berdosa. Ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan gagasan kita menyalahkan dan menghakimi Tuhan. Jika bukan untuk mendapatkan berkat dan memasuki kerajaan surga, kita tidak akan menyerahkan segalanya dan menahan penderitaan. Iya. Aku akhirnya sungguh melihat ini dengan jelas. Di masa lalu, pemikiran kita tentang ini benar-benar terlalu naif. Berpikir bahwa dengan percaya kepada Tuhan dan ditebus dari dosa-dosa kita, itu sekali untuk selamanya dan kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia bukan hanya untuk menebus manusia dari dosa. Tapi Dia juga akan melakukan penghakiman dan penyucian di akhir zaman. Hanya dengan cara ini manusia dapat disucikan dan memperoleh keselamatan. Dan sekarang, Tuhan yang Maha Kuasa telah membuka misteri pekerjaannya dalam menyelamatkan umat manusia. Hatiku terasa jauh lebih cerah. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan misteri kebenaran yang belum kita pahami setelah sekian tahun percaya pada Tuhan. Iya. Itu benar-benar membuka mata kita. Iya. Kami telah memahami kebenaran dengan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita tahu cara menaati pekerjaan Tuhan, cara percaya kepada Tuhan dan cara mengikutinya. Kita tidak lagi disesatkan dan dibutakan oleh kesalahan yang keliru dari para pendeta dan penatua. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh telah menyelamatkan kita dari penghalang dan ikatan dunia agamawi. Dan kita telah meninggalkannya. Kita merasa jauh lebih nyaman. Iya. Semakin banyak kita membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, semakin terang hati kita. Hei, bukankah kita menghadiri perjamuan Tuhan? Iya. Kita telah menerima Tuhan yang Maha Kuasa dan menyambut Tuhan. Dan kita membaca firman-Nya setiap hari. Bukankah ini menghadiri perjamuan dengan Tuhan? Tentu saja. Iya. Kita sangat diberkati. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hei, kami baru saja menerima Tuhan Maha Kuasa dan masih tidak mengerti banyak hal dalam firman-Nya. Ketika aku membaca di rumah, pemahamanku terlalu terbatas. Chen Guang, Iya. kami masih memiliki banyak teka-teki. Kau harus datang bersekutu dengan kami lebih sering.
Pemahamanku tentang kebenaran masih dangkal. Bagaimana kalau kita mengundang saksi dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa untuk datang dan berbagi kebenaran? Kita minta mereka untuk menyampaikan. Bagaimana menurut kalian? Hebat. Kamu sungguh mengerti isi hatiku. Pemahaman kita terbatas ketika membaca firman Tuhan tanpa merenungkannya atau bersekutuan. Sungguh indah menemukan orang lain untuk bersekutu bersama. Syukur kepada Tuhan. Kalau begitu, ajak saudara-saudari untuk berkumpul. Hebat. Semakin banyak bersekutu, kita semakin mengerti. Iya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Saudara Gao, Saudara Ali, Iya. kami telah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa beberapa waktu. Kami melihat bahwa firman yang dia nyatakan sungguh merupakan kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan di akhir zaman. Dan itu semua adalah suara Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa sungguh hebat. Banyak misteri kebenaran dibuka, memungkinkan kita membuka mata dan membaca bagian kita. Syukur kepada Rahasia kebenaran ini adalah hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup dan yang tidak bisa kita dapatkan setelah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun beragama. Iya, benar sekali. Tapi kami baru saja menerima Tuhan Yang Maha Kuasa, jadi ada pertanyaan yang tidak kami mengerti. Kami ingin minta bantuanmu supaya tekad kami bulat. Iya. Kalau begitu silakan. Baiklah. Kami telah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan telah melihat bahwa ada beberapa hal yang sangat keras. Di antaranya penghakiman umat manusia dan kecaman serta kutukan. Menurutku, jika Tuhan menghakimi dan mengutuk orang, tidakkah mereka akan dikecam dan dihukum? Bagaimana bisa dikatakan penghakiman begini untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia? Kami masih belum sepenuhnya memahami ini. Jadi kuharap kalian bersekutu. Iya, bersekutu dengan kami. Baiklah. Mari bersekutu. Itulah masalahnya. Tuhan mengecam dan mengutuk umat manusia. Jadi bukankah manusia sedang dihukum? Bagaimana itu bisa menyelamatkan kita? Iya. Sebenarnya tentang apa itu? Di akhir zaman Tuhan menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman untuk membuat kelompok pemenang. Sekelompok orang yang sehati dan sepikiran dengan Tuhan. Ini ditentukan ketika Tuhan menciptakan dunia. Tetapi ada beberapa orang yang melihat bahwa beberapa firman Tuhan mengandung kecaman dan kutukan, dan mereka punya gagasan. Ini terutama karena mereka tidak tahu pekerjaan Tuhan. Penghakiman Tuhan di akhir zaman adalah tahta putih besar dari penghakiman yang dinubuatkan di kitab Wahyu. Tuhan menyatakan watak kebenaran, keagungan, dan murkanya. Dan itu sepenuhnya untuk mengungkap manusia dan membedakan setiap tipe orang. Terlebih lagi itu untuk mengakhiri usia tua dan memusnahkan orang yang berasal dari iblis. Amin. Itu memang benar. Jadi, untuk semua manusia milik iblis yang melawan Tuhan, mungkinkah Tuhan tidak menghujat dan mengecam mereka? Meskipun ada firman penghakiman dan penyingkapan kerusakan oleh orang pilihan Tuhan dan kerusakan sejati mereka, dan ini tampaknya menjadi kecaman. Ini demi memungkinkan umat pilihan Tuhan dapat melihat jelas esensi dari watak mereka yang jahat dan melihat sampai ke inti permasalahan dan berbuah pengertian akan kebenaran. Jika Tuhan tidak begitu keras, jika firman-Nya tidak menemukan jawaban yang tepat, kita tidak akan dapat mengenali perbuatan kita yang rusak dan sifat-sifat jahat kita. Dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman tidak mungkin berhasil menyucikan manusia. Semua orang yang mencintai kebenaran dan menghormati fakta akan dapat melihat bahwa firman Tuhan itu tajam. Baik itu perkataan penghakiman dan hajaran, atau kecaman dan kutukan, semuanya sejalan dengan fakta-fakta aktual. Tuhan berbicara dengan cara yang sangat praktis dan sangat asli, dan itu tidak berlebihan sama sekali. Benar sekali. Dari hasil yang dicapai oleh firman Tuhan yang keras ini, kita semua bisa melihat yang tersembunyi di dalam mereka adalah kasih Tuhan yang sejati bagi manusia, dan niat baiknya untuk menyelamatkan manusia. Hanya yang muak dengan kebenaran yang bisa memahami gagasan. Dan hanya mereka yang membenci kebenaran yang dapat menghakimi dan mengecam pekerjaan Tuhan. Itu benar sekali. Itu benar. Tuhan telah bekerja di Tiongkok selama lebih dari 20 tahun. Dan Dia telah membuat kelompok pemenang. Mereka mengalami penindasan dan penganiayaan brutal oleh pemerintah PKT. Dan mereka dapat berdiri dan bersaksi. Ini sepenuhnya hasil yang dicapai oleh firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki otoritas seperti itu. Mereka semua telah melihat kasih Tuhan dalam firman-Nya. Dan mereka telah melihat penderitaannya menyelamatkan manusia. Meskipun beberapa dari firman-Nya begitu kasar, mereka bisa mematuhinya.
Dan dari itu, mereka memiliki pengetahuan sejati tentang watak Tuhan. Mereka telah punya perasaan hormat dan cinta kepada Tuhan. Mereka dapat memenuhi tugas dengan setia dan mengikuti Tuhan sampai akhir. Inilah yang paling memalukan iblis. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan mengalahkan iblis. Amin. Bisa menjadi saksi dengan cara ini. Setelah penghakiman dan hajaran Tuhan sangatlah indah. Aku sungguh mengagumi mereka. Adapun cara Tuhan menghakimi dan menyucikan orang di akhir zaman, mari kita lihat firman Tuhan yang Maha Kuasa agar lebih jelas tentang ini. Bagus. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, ketika Tuhan menjadi daging kali ini, pekerjaannya adalah untuk mengungkapkan wataknya, terutama melalui hajaran dan penghakiman. Dengan dasar ini, ia membawa lebih banyak kebenaran kepada manusia, menunjukkan lebih banyak cara untuk dilakukan, sehingga dapat mencapai tujuannya untuk menaklukkan dan menyelamatkan manusia dari wataknya yang rusak. Inilah yang ada di balik pekerjaan Tuhan pada zaman kerajaan. Di akhir zaman, Kristus menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, dan menganalisa kata-kata dan perbuatan-perbuatannya. Firman ini terdiri dari beragam kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, cara manusia harus menaati Tuhan, cara harus setia kepada Tuhan, cara hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan dan seterusnya. Firman ini semuanya ditujukan pada hakikat manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan, karena manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tak hanya menjelaskan sifat manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkannya, menanganinya, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan ini tidak bisa digantikan dengan kata-kata biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki oleh manusia. Hanya cara-cara seperti ini yang dianggap penghakiman. Hanya melalui penghakiman semacam ini manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya untuk taat kepada Tuhan, dan terlebih lagi memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Tujuan pekerjaan penghakiman agar manusia mengetahui wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia dapat banyak pemahaman tentang kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahaminya. Itu juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikat buruknya dan akar dari kerusakannya. Juga untuk menyingkap keburukan manusia. Semua hasil ini dicapai melalui pekerjaan penghakiman. Karena hakikat pekerjaan ini adalah pekerjaan membukakan kebenaran, jalan, dan hidup Tuhan kepada semua yang memiliki iman kepadanya. Inilah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Saudara Gau, aku ingin membacakan ayat. Bagus. Jadi melalui apa penyempurnaan Tuhan atas manusia bisa dicapai? Melalui watak benarnya. Watak Tuhan terutama terdiri dari kebenaran, murka, kemegahan, penghakiman, dan kutukan. Penyempurnaannya akan manusia terutama dicapai melalui penghakiman. Sejumlah orang tidak paham dan bertanya mengapa Tuhan hanya bisa menjadikan manusia sempurna melalui penghakiman dan kutukan. Mereka berkata jika Tuhan mengutuk, bukankah manusia akan mati? Jika Tuhan menghakimi manusia, bukankah manusia akan terhukum? Lalu bagaimana ia masih bisa disempurnakan? Demikianlah perkataan orang yang tidak mengenal pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan kutuk adalah ketidaktaatan manusia, dan yang dihakiminya adalah dosa-dosa manusia. Walaupun dia berbicara dengan keras dan tanpa memperhatikan perasaan sedikit pun,
Dia mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Dan melalui firman yang keras ini, dia menyingkapkan apa yang penting di dalam diri manusia. Namun melalui penghakiman seperti itu, dia memberi manusia pengetahuan yang besar akan hakikat daging. Dan dengan demikian manusia tunduk kepada ketaatan di hadapan Tuhan. Manusia daging adalah dosa dan iblis. Ketidaktaatan dan adalah sasaran didikan Tuhan. Jadi, supaya manusia dapat mengenal dirinya, firman penghakiman Tuhan harus dijatuhkan atasnya dan harus digunakan berbagai jenis pemurnian. Saat itulah pekerjaan Tuhan bisa efektif. Amin. Kalian semua hidup dalam tempat dosa dan kebejatan. Kalian semua orang yang bejat dan berdosa. Hari ini, kalian tak hanya dapat melihat Tuhan, tetapi yang lebih penting, kalian telah menerima didikan dan penghakiman, menerima penyelamatan yang begitu dalam, yaitu menerima kasih terbesar Tuhan. Segala yang Dia lakukan adalah kasih sejati bagi kalian. Dia tidak punya niat jahat. Karena dosamulah Dia menghakimimu, agar kalian memeriksa diri dan menerima keselamatan yang luar biasa ini. Semua ini dilakukan untuk membentuk manusia. Dari awal sampai akhir, Tuhan berusaha sekuatnya untuk menyelamatkan manusia. Dan Dia jelas tidak ingin menghancurkan manusia yang Dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Kini, Dia datang di antara kita untuk bekerja. Bukankah ini keselamatan yang lebih besar lagi? Jika Dia membenci kalian, masihkah Dia melakukan pekerjaan yang sedemikian besar untuk memimpin kalian langsung? Kenapa Dia mau menderita begitu? Iya. Tuhan tidak membenci kalian atau punya niat jahat terhadap kalian. Kalian harus tahu, kasih Tuhan adalah kasih paling sejati. Hanya karena ketidaktaatan orang, Dia harus menyelamatkan mereka melalui penghakiman. Jika tidak, mereka tidak dapat diselamatkan. Karena kalian tidak tahu cara menjalani hidup atau cara untuk hidup. Dan kalian hidup di tempat yang bejat dan penuh dosa ini. Dan kalian adalah setan yang bejat dan kotor. Dia bahkan tak tega membiarkan kalian menjadi lebih bejat. Dia juga tak tega melihat kalian hidup di tempat kotor seperti ini. Diinjak-injak oleh iblis maunya. Atau tega membiarkan kalian jatuh ke dalam neraka. Dia hanya ingin mendapatkan kelompok kalian ini dan menyelamatkan kalian sepenuhnya. Inilah tujuan utamanya melakukan pekerjaan penaklukan atas kalian. Hanya demi keselamatan kalian. Amin. Iya, benar apa yang Firman Tuhan yang Maha Kuasa diungkapkan dengan sangat jelas, mudah dimengerti. Bisanya orang punya gagasan tentang firman-Nya. Orang tidak seharusnya memiliki gagasan. Gagasan berasal dari orang-orang yang tidak masuk akal. Semua orang yang mencintai kebenaran pasti bisa menerimanya. Hanya orang yang benci kebenaran yang menghakimi dan mengecam pekerjaan Tuhan. Iya. Bukankah itu persis seperti orang-orang Farisi? Benar, pendeta dan penatua mengecam pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Mereka sungguh orang Farisi zaman modern. Iya. Itu benar. Setelah mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa, pasti sudah jelas tentang kenapa Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman, benar? Tapi sudah jelas sekarang. Manusia hidup di bawah kekuasaan iblis, hidup dalam dosa, dan menikmati dosa itu. Tidak ada satupun yang memperhatikan kedatangan Tuhan, dan tidak ada yang mencintai kebenaran atau menerimanya. Terlepas bagaimana orang menjadi saksi bagi Tuhan atau menyebarkan firman-Nya, berapa banyak yang aktif atau menyelidiki penampakan dan pekerjaan Tuhan? Berapa banyak yang dapat menerima dan tunduk pada penghakiman dan hajaran Tuhan? Semua orang akan mengatakan manusia ini adalah puncak kefasikan. Iya, itu benar. sekali. Jika bukan karena penghakiman Tuhan di akhir zaman, manusia ini yang sepenuhnya rusak, penuh dengan watak jahat, dan yang menyangkal dan menentang Tuhan, akankah mereka dapat ditahirkan dan menerima keselamatan Tuhan? Tidak. Jika bukan karena pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman, siapa yang akan masuk ke dalam kelompok pemenang? Bagaimana nubuatan tentang Tuhan Yesus dipenuhi? Bagaimana kerajaan Kristus akan diwujudkan?
itu benar. Banyak orang yang beriman yang percaya bahwa Tuhan adalah pengasih dan penuh belas kasih. Tidak peduli dosa apa yang kita lakukan, Tuhan akan membebaskan kita. Mereka percaya betapapun rusaknya kita, tidak seorang pun akan dibuang. Tuhan tetap mengangkat kita ke kerajaan surga. Apakah ini sudut pandang yang masuk akal? Adakah firman Tuhan untuk mendukung ini? Tidak ada. Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan benar. Akankah Dia mengizinkan orang yang tercemar oleh kotoran dan kerusakan, dipenuhi watak jahat, penyangkal kebenaran dan musuh Tuhan, masuk dalam kerajaannya? Tidak. Tentu saja tidak. Tuhan Yesus menubuatkan Dia akan kembali pada akhir zaman, mengungkapkan kebenaran, melakukan pekerjaan penghakiman, mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia. Adapun umat manusia yang tercemar oleh kerusakan, Tuhan akan mengeluarkan kebenaran dan penghakiman ajarannya untuk mereka. Ini cara untuk membangkitkan hati dan roh manusia, menaklukkan manusia, dan menyucikan watak jahat mereka. Meskipun firman Tuhan keras tentang penghakiman terhadap manusia karena kekotorannya, kerusakannya, ketidaktaatan dan perlawanan terhadap Tuhan, tetap menunjukkan watak kudus dan benar Tuhan. Dan itu juga memungkinkan kita memahami sifat jahat kita dan fakta bahwa kita rusak. Dengan mengalami penghakiman dan didikan Tuhan, kita semua telah ditaklukkan oleh firman Tuhan. Kita dengan rela tunduk pada penghakimannya, secara bertahap memahami kebenaran. Dan dengan jelas melihat watak dan sifat iblis kita sendiri. Kita bisa punya pemahaman sejati tentang watak benar Tuhan. Hati kita penuh hormat kepada Tuhan. Kita secara tidak sadar mengubah cara kita memandang segala sesuatu. Watak kehidupan kita telah berubah. Kita bisa menghormati Tuhan dan hindari kejahatan. Syukur pada Tuhan. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman akhirnya berhasil membuat kelompok pemenang. Yang merupakan hasil dari pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Iya. Dan adalah makna sebenarnya di balik pekerjaan penghakiman Tuhan yang dimulai dengan rumahnya. Iya. Itu benar. Ini memungkinkan kita melihat apa? Tuhan menghakimi dan menyingkapkan manusia dengan firman-Nya, bukan untuk menghukum dan menghancurkan manusia, melainkan untuk sepenuhnya mentahirkan, mengubah, dan menyelamatkan manusia. Amin. Tapi bagi orang-orang yang menolak untuk menerima penghakiman dan pentahiran firman Tuhan yang Maha Kuasa, ketika bencana besar menimpa, mereka akan turun ke dalam bencana dan dihukum. Iya. Oh, aku mengerti dari persekutuan ini. Penghakiman dan hajaran Tuhan atas manusia adalah untuk menyelamatkan manusia. Iya, bukan benar. untuk mengecam atau menghukum manusia. Iya. Syukur kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak melakukan kesalahan dan orang tuanya berbicara keras. Itu adalah untuk kebaikan sang anak, agar anaknya hidup sesuai harapan. Syukur pada Tuhan. Kita telah mengalami beberapa tahun penghakiman dan hajaran Tuhan dan mengerti beberapa kebenaran. Kita telah melihat kerusakan manusia yang diakibatkan oleh iblis begitu dalam. Bahwa setiap orang memiliki watak jahat yang congkak, menipu, mencari, keuntungan sendiri, egois, dan tercela. Dan mereka sering tidak bisa menahan diri untuk bohong dan curang. Hidup yang mereka jalani hampir tidak seperti manusia. Di hadapan Tuhan kita semua malu dan menyesal, tidak punya tempat sembunyi. Ini adalah satu aspek yang kita peroleh dengan menjalani penghakiman dan hajaran dari firman Tuhan. Hal terbesar yang kita peroleh adalah kita punya sedikit pemahaman sejati tentang watak benar Tuhan dan esensi kudus. Supaya kita bisa takut akan Tuhan dan menghindari kejahatan dan hidup seperti manusia sejati. Iya. Kita semua sangat merasakan bahwa kita telah memperoleh penyucian dari Tuhan dan telah memperoleh keselamatan yang luar biasa darinya. Iya, itu benar. Di masa lalu ketika aku menjadi pemimpin di gereja, aku selalu fokus pada ketenaran dan statusku. Dan aku tidak menanggung beban kehidupan para jemaat. Aku selalu suka ada orang lain yang mengelilingiku, dan aku serakah akan berkat status. Aku kuat dan tidak bisa diyakinkan oleh siapapun. Ketika orang lain punya pendapat berbeda tentang hal yang dialaminya, aku tidak mencari kebenaran. Aku tetap teguh pada pendapatku dan terus mengutarakan pikiranku sehingga orang lain akan menurut. Karena aku tidak fokus dalam mengejar kebenaran dan tidak memiliki realitas kebenaran. Ketika berkhotbah, aku hanya bicara tentang pemahaman harfiah untuk menunjukkan diri, untuk pamer. Dengan begitu, aku tidak tahu saat tindakanku menyinggung watak Tuhan. Lalu suatu hari, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka yang percaya kepada Tuhan selalu demi mendapatkan keuntungan sendiri, yang memiliki kebenarannya sendiri dan angkuh, yang memamerkan diri,
dan melindungi status mereka sendiri adalah mereka yang mengasihi iblis dan menentang kebenaran. Mereka menentang Tuhan dan sepenuhnya milik iblis. Citra kalian bahkan lebih besar dari Tuhan. Status kalian lebih tinggi dari Tuhan. Belum lagi martabat kalian di antara manusia. Kalian telah menjadi idola yang dipuja orang. Tidakkah kalian telah menjadi penghulu malaikat? Ketika akhir dari manusia disingkapkan, juga ketika pekerjaan penyelamatan hampir selesai, banyak dari kalian akan menjadi mayat yang berada di luar keselamatan dan harus dilenyapkan. Oh, jadi seperti itu. Akhirnya Setiap firman Tuhan yang Maha Kuasa mengandung otoritas dan kuasa. Dan mereka menusuk hatiku seperti pedang. Aku tidak punya tempat untuk sembunyi. Aku takut dan gemetar. Dan merasa bahwa Tuhan memancarkan murkanya kepadaku. Aku hanya tersungkur di hadapan Tuhan dan bertobat dari cara-cara jahatku. Aku beriman tanpa mengejar kebenaran, tidak meninggikan Tuhan dan jadi saksinya. Tetapi dalam melaksanakan tugasku, aku sering membuktikan diri dan pamer, sehingga orang akan mengagumi dan memandangku. Bukankah aku menipu dan membelenggu orang lain? Bukankah aku bersaing mencari status dengan Tuhan? Apa perbedaan antara aku dan penghulu malaikat? Aku terlalu congkak dan tidak tahu malu. Tindakanku telah menyinggung watak Tuhan jauh sebelum itu. Dan seseorang seperti aku yang bersaing mencari status dengan Tuhan pasti akan menjadi target untuk disingkirkan Tuhan dan harus dikutuk. Aku sangat kesakitan dan melalui proses pemurnian. Aku berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran. Lalu aku membaca lebih banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun hajaran dan penghakiman adalah pemurnian dan penyingkapan yang tak berbelas kasihan atas manusia yang dimaksudkan untuk menghukum dosa-dosanya dan menghukum dagingnya, tak satu pun dari pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengecam atau memusnahkan dagingnya. Penyingkapan firman yang berat ini semua bertujuan untuk memimpinmu di jalan yang benar. Kalian secara pribadi sudah sangat banyak merasakan pekerjaan ini. Dan jelas pekerjaan ini tidak memimpin kalian ke jalan yang jahat. Semua itu memampukan kalian untuk menjalani kemanusiaan yang normal. Semua itu adalah hal yang dapat dicapai oleh kemanusiaan kalian yang normal. Iya. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku tiba-tiba melihat cahaya dan memahami niat baik Tuhan dalam penghakiman atasku. Penghakiman dan hajaran Tuhan tidak untuk melenyapkanku. Tetapi itu membuatku mengenali sifat jahatku sendiri yang congkak, untuk mengenali sifat dan konsekuensi dari tindakanku, dan mengenali sikap Tuhan terhadap orang sepertiku. Itu agar aku benar-benar bertobat, membenci diriku sendiri, meninggalkan diriku sendiri. Dapat mengejar kebenaran, mengejar perubahan watak, dan menjalani hidup kemanusiaan normal. Iya. Firman-Nya melenyapkan kesalahpahamanku tentang Tuhan. Aku tidak lagi negatif dan lemah, dan mulai mengejar kebenaran. Ketika aku kembali kepada Tuhan, dan melihat bahwa Dia tidak meninggalkanku, Dia juga tidak menanganiku berdasarkan pelanggaranku, tetapi Dia telah menerangi dan menyinariku. Aku telah memahami maknanya Tuhan menghakimi dan menghajar manusia. Aku sungguh merasakan kasih dan keselamatannya. Iya, syukur kepada Tuhan. Benar. Pengalaman mereka akan pekerjaan Tuhan sungguh sangat Iya, praktis. memang. Setelah menjalani penghakiman dan hajaran melalui firman Tuhan, aku mengenali kebenaran dan kekudusan watak Tuhan. Bahwa Dia membenci dosa manusia dan watak iblisnya. Itulah alasan Dia mengucapkan kecaman dan kutukan terhadap umat manusia. Dengan begini aku merasakan watak benar Tuhan yang tidak menoleransi pelanggaran orang. Dan hatiku memiliki penghormatan kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah sering menjalani penghakiman dan hajaran semacam itu, aku jadi memahami sifatku yang congkak.
Aku membenci diriku sendiri dan merasa jijik dengan diriku. Iya. Aku menjadi jujur dalam memenuhi tugasku, dan aku tidak lagi sombong, aku tidak lagi pamer. Aku dapat meninggikan Tuhan dan menjadi saksi baginya, dan memenuhi tugasku sesuai dengan ketentuannya. Di antara saudara-saudari, aku mampu dengan sadar memeriksa diri dan menelanjangi keburukanku yang jahat. Aku tidak lagi fokus pada penilaian orang lain tentang aku. Bahkan saat ada yang bicara buruk tentang aku bisa kembali di hadapan Tuhan mencari kebenaran dan mengenali diriku. Bagus sekali. Syukur kepada Tuhan. Bahwa aku bisa mengalami perubahan ini dan sedikit mirip manusia, sepenuhnya adalah hasil yang dicapai oleh penghakiman dan hajaran Tuhan yang Maha Kuasa atasku. Syukur kepada Tuhan. Akhirnya aku mengerti sekali. Aku semakin mengerti. Jika kita tidak menjalani penghakiman dan hajaran Tuhan, apa kita dapat berubah seperti ini? Tidak. Lalu apakah kata-kata penghakiman dan hajaran yang diucapkan oleh Tuhan di akhir zaman adalah kebenaran? Dan apakah itu suaranya? Memang. Iya, benar. Benar. Bukankah penghakiman dan hajaran Tuhan atas keselamatan manusia adalah kasih bagi manusia? Iya. Syukur kepada Tuhan. Penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa tentang keadaan umat manusia Iya. sangat praktis, sangat tajam. Iya. Membahas firman Tuhan yang Maha Kuasa, hatiku semakin diteguhkan bahwa yang diungkapkan firman-Nya adalah semua watak Tuhan dan suara Tuhan. Iya, benar. Membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat mencocokkannya dengan keadaan kita. Penghakiman seperti ini sangat bermanfaat bagi manusia. Itu benar. Ketika orang mencintai kebenaran dan mendengar kata menghakimi dan mengekspos manusia, mereka yakin. Tidak heran mereka mengalami kemajuan cepat. Puji Tuhan. Pengalaman yang mereka bicarakan sangat praktis. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh dapat mengubah dan menyucikan orang. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman dan kesaksianmu sangat asli. Mereka telah membuatku melihat bahwa pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa sangat praktis. Iya. Dan bahwa Dia bicara sangat praktis untuk menghakimi dan mengungkap manusia dan untuk membimbing dan memimpin manusia. Ini semua untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Iya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat berharga. Tidak hanya dapat menyucikan dan mengubah watak jahat kita, tapi juga dapat memberi kita pemahaman sejati tentang Tuhan. Amin. Iya. Kita dapat melihat firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa merupakan ungkapan dari watak benar Tuhan. Setiap bagiannya mengandung otoritas dan kekuatan. Amin. Mata kami benar-benar telah terbuka. Syukur kepada Tuhan. Setiap kalimat dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa dapat membuka mata hati kita dan dapat menyediakan makanan dan memenuhi kebutuhan hati kita. Sungguh suara yang menyenangkan. Suara yang benar-benar manis. Suara yang manis. Syukur kepada Tuhan. Hari ini kita dapat mendengar suara Tuhan dan menerima penghakiman dan penyuciannya. Kebahagiaan yang luar biasa. Bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, kami selalu berharap suatu hari bisa menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus dan hidup bersama Tuhan setiap hari. Dengarkan Dia berkhotbah dan bersekutu. Dan betapa indahnya itu. Iya. Sekarang, keinginan itu akhirnya terwujud. Kita telah menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap hari kita dapat menikmati ditopang, diberi makan oleh firman-Nya. Iya. Kita menghadiri perjamuan di kerajaan surga yang merupakan pesta pernikahan anak domba. Amin. Kita sungguh diberkati. Benar sekali. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa.